Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijali Rahman dari Program Studi Pendidikan EPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas tentang jurnalistik. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenisnya, dan kode etik dalam jurnalistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup jurnalistik. Pertama, definisi jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi berupa opini, berita, atau vektor kepada publik melalui media massa. Ini melibatkan proses pencarian, penulisan, penyuntingan, dan penyajian informasi dalam bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua, tujuan dan fungsi jurnalistik. Yang pertama, untuk memberikan informasi, yaitu dengan menyampaikan fakta dan data terkini kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mendidik, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik tentang berbagai isu. Yang ketiga, untuk menghibur, yaitu dengan menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan menghibur. Yang keempat, untuk mempengaruhi, yaitu dengan membentuk opini publik melalui penyajian dan informasi dan analisis. Dan yang kelima, untuk mengontrol sosial, yaitu dengan mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan institusi publik. Kemudian ada elemen penting dalam jurnalistik, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama ada what. What ini berisi peristiwa atau isu yang sedang diberitakan, atau yang akan diberitakan. Kemudian ada wo. Ini berisi tentang tokoh atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian ada when, berisi waktu terjadinya peristiwa itu. Kemudian ada where. Ini berisi atau menunjukkan lokasi peristiwa yang berlangsung. Kemudian ada why, berisi alasan atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada how. Ini berisi tentang proses atau cara terjadinya peristiwa. Kemudian perbedaan jurnalisme dan media massa. Jurnalisme adalah praktik atau profesi, sedangkan media massa adalah sarana atau platform untuk menyebarkan hasil kerja jurnalistik. Media massa bisa berupa koran, majalah, radio, televisi, atau portal berita online. Kemudian yang kedua, jenis-jenis jurnalistik. Yang pertama, berdasarkan media. Ada jurnalistik cetak, yaitu meliputi koran dan majalah. Karakteristiknya adalah informasi yang lebih mendalam dan analitis. Kemudian ada jurnalisme penyiaran. Ini mencakup seperti radio dan televisi, berfokus pada penyampaian berita secara tepat dan audio visual. Dan ada jurnalisme online. Ini memanfaatkan platform internet. Kelebihannya adalah kecepatan, interaktivitas, dan multimedia. Yang kedua, multimedia jurnalistik berdasarkan konten. Yang pertama ada jurnalisme umum. Ini mencakup berbagai topik berita harian. Kedua ada jurnalisme investigasi, yaitu mendalami isu-isu kompleks dan sensitif, sering melibatkan pengungkapan skandal atau pelanggaran. Yang ketiga ada jurnalisme olahraga, yaitu jurnalisme yang berfokus pada peristiwa atau isu di dunia olahraga. Kemudian ada jurnalisme bisnis dan ekonomi. Ini mencakup suatu proses melaporkan perkembangan di dunia, yaitu melaporkan perkembangan di dunia bisnis dan ekonomi. Kemudian ada jurnalisme politik.
yaitu kegiatan meliput aktivitas politik, pemerintahan, dan kebijakan publik. Dan yang terakhir ada jurnalisme gaya hidup. Ini membahas tentang tren, hiburan, dan topik-topik ringan. Kemudian ada jurnalistik berdasarkan gaya penulisan. Yang pertama ada hard news. Ini berisi tentang berita aktual yang disajikan secara langsung dan faktual. Yang kedua ada feature, yaitu tulisan yang mendalam yang menggabungkan fakta dengan narasi yang menarik. Dan yang terakhir yaitu opini. Ini berisi artikel yang menyajikan pandangan atau analisis penulis terhadap suatu isu. Dan yang terakhir yaitu kode etik dalam jurnalistik. Pengertian kode etik. Kode etik jurnalistik adalah pedoman moral atau etika yang harus dipatuhi oleh jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini penting untuk menjaga integritas profesi, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa jurnalisme berfungsi sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Yang pertama ada akurasi dan verifikasi, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Yang kedua, independensi, yaitu bebas dari pengaruh pihak luar dalam pemberitaan. Yang ketiga, objektivitas, yaitu menyajikan berita secara berimbang dan tidak berpihak. Yang keempat, keadilan dan imparsialitas, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar. Yang kelima, yaitu menghormati privasi, tidak melanggar hak privasi individu kecuali untuk kepentingan publik yang lebih besar. Yang keenam ada perlindungan sumber, yaitu menjaga kerahasiaan identitas sumber berita, jika dimintai. Keenam ada yaitu menghindari konflik kepentingan, yaitu tidak menerima suap atau hadiah yang dapat mempengaruhi pemberitaan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial, yaitu mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Kemudian contoh penerapan kode etik. Contoh yang pertama yaitu melakukan verifikasi berita dari minimal 2 sumber sebelum dipublikasikan. Kedua, memberikan hak jawab kepada pihak yang dikritik dalam pemberitaan. Ketiga, tidak menyebutkan identitas korban kejahatan seksual atau anak di bawah umur. Dan untuk contoh yang terakhir, menolak undangan atau pemberian dari narasumber yang berpotensi mempengaruhi objektivitas. Terakhir ada konsekuensi pelanggaran kode etik. Yang pertama, sanksi dari organisasi profesi jurnalis. Kedua, teguran atau pemecatan dari perusahaan media. Ketiga, gugatan hukum jika melanggar undang-undang pers. Dan yang keempat, hilangnya kredibilitas sebagai jurnalis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenisnya, dan kode etik dalam jurnalistik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun hilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.